Bagaimana hukumnya artis meninggal saat kecelakaan dan bagaimana kalau dikubur dalam satu liang lahat katanya Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Orang meninggal dinyatakan oleh ulama husnul khatimah atau su'ul khatimah. Naudzubillah. Meninggal dalam keadaan yang baik dikatakan husnul khatimah, atau meninggal dalam keadaan jelek dinyatakan su'ul khatimah. Termasuk husnul khatimah orang yang mati syahid. Baik syahid dunia atau syahid dunia dan akhirat atau syahid akhirat. Walaupun syahid dunia juga bermasalah. Dinyatakan syahid dunia akhirat. Ini yang husnul khatimah. Yaitu orang yang meninggal dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, peperangan. Ini syahid dunia dan akhirat. Atau syahid akhirat. Orang yang meninggal dalam kecelakaan. Meninggal dalam kebakaran. Meninggal dalam keadaan dia tenggelam mungkin. Meninggal waktu melahirkan. Ini dikatakan syahid akhirah. Di akhirat dia terhitung mati syahid. Tapi di dunia enggak. Artinya dia harus dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Kalau syahid dunia akhirat yang mati dalam peperangan tadi, dia enggak boleh dimandikan, dikafani seadanya, enggak boleh disolati, langsung dikubur. Syahid dunia orang yang meninggal dalam peperangan, tapi niatnya bukan membela agama Allah. Maka secara zahir, dia dihukumi orang mati syahid. Gak boleh dimandikan, gak boleh disolati, dikubur. Karena dia meninggal dalam peperangan. Tapi di akhirat, dia gak terhitung mati syahid. Gak ada artinya itu semua. Kembali siapapun yang mati dalam kecelakaan. Baik itu artis, maupun ustadz, maupun pejabat, maupun awam, siapapun. Dilihat tujuan perjalanan dia. Dia mau kemana? Kecelakaan itu waktu dia mau kemana dan mau apa. Siapapun yang naik kendaraan, mau hadir majelis ilmu, mau ke Makkah Madinah, mau ziarah salihin, mau silaturahmi dengan niat taat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah jalan dia kecelakaan, dalam keadaan niat yang baik dan dalam keadaan ketakwaan kepada Allah, siapapun dia dinyatakan syahidul akhirah. Orang mati syahid. Siapapun dia. Karena di mata Allah semua sama. Ulama, artis, pejabat, awam, semua itu sama. Siapa yang amal soleh, diterima oleh Allah. Siapa yang jelek, amalnya dicatat jelek oleh Allah. Siapapun dia. Saya kalau artis amal soleh enggak dianggap, siapa yang mengatakan itu? Artis hamba Allah. Berapa banyak artis yang saleh? Berapa banyak artis yang saleh? Siapapun dia, di hadapan Allah enggak ada perbedaan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah orang yang takwa. Anda ulama, Anda umara, Anda ustadz, Anda artis, Anda takwa, Anda mulia. Maka dilihat, kita nggak bisa memvonis seseorang. Oh mati syahid. Kalau dari mana Anda tahu? Kecelakaan. Tayyib kecelakaannya kemana? Niatnya apa perginya itu? Kalau kecelakaan dalam mobil dia zikrullah,
perjalanannya ziarah aulia, hadir majelis ilmu, kemudian kecelakaan meninggal, syahid. Husnul khatimah, walaupun dia artis. Tapi ketika kecelakaan dia lupa sama Allah, kemudian dia berbuat hal yang membuat Allah murka dalam perjalanannya, apalagi kalau tujuan perjalanannya maksiat, mau joget, mau hadir majelis yang tidak diridhoi oleh Allah, mati dalam keadaan di tengah jalan, ini bukan syahid, ini su'ul khatimah. Naudzubillah. Semua orang kecelakaan husnul khatimah, semua orang kecelakaan syahid. Lah, lihat perjalanannya kemana, lihat tujuannya apa. Kalau semua yang kecelakaan syahid, orang yang mati kecelakaan dalam keadaan mabuk, atau syahid? Mati dalam keadaan mabuk karena kecelakaan dia syahid? Lah, ini su'ul khatimah. Kita tidak bisa memvonis dia syahid atau dia bukan syahid, kecuali kita tahu secara zahir. Secara zahir kita tahu perjalanannya kemana. Dalam perjalanan itu sebelum dia kecelakaan meninggal, apa yang dia lakukan? Kita nggak tahu. Kalau ada yang tahu, silakan menilai itu. Secara zahir dia syahid, secara zahir dia bukan syahid. Oh, kalau Anda husnudzan nggak ada masalah, tapi nggak perlu diucapkan. Ada seseorang ibu, anaknya ikut perang bersama Nabi. Perang bersama Nabi ini, mati dalam peperangan bersama Nabi. Oh, ada yang lebih hebat dari ini. Peperangan bersama Nabi dan dia meninggal. Si ibu mengatakan dengan bangganya, "Tabalaka ya ibni bil jannah." Beruntung kamu putraku, meninggal surga kamu nak. Nabi menoleh, ingin meluruskan, jangan memvonis, Anda nggak tahu. Qala ya umma, wahai ibu, jangan langsung memvonis anakmu surga. Mungkin dia berkata sesuatu yang nggak boleh dia katakan, atau mungkin dia niatnya nggak sesuai dengan yang kau kira. Nabi melarang ibu memvonis anaknya yang meninggal dalam keadaan dohirnya syahid di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu husnudzan silahkan, ya. Tapi enggak usah dibuat perdebatan. Enggak ada artinya debat. Dia syahid, dia enggak syahid. Kenapa memangnya? Apa yang dirubah? Hukum Allah ini enggak berubah. Enggak berubah dengan artis, dengan ulama, dengan pejabat yang mati di jalan, yang mati kecelakaan, siapapun dia, ini hukumnya. Kalau dia itu dalam perjalanan yang berkah, yang indah, ziarah, silaturahmi, berdakwah, dia ulama, dia pejabat, dia artis, syahid. Kalau dia berjalan untuk menuju tempat maksiat, dalam perjalanannya dia maksiat, maka mati su'ul khatimah, siapapun dia. Gitu. Baik. Jadi jangan terfokus dengan artisnya, gitu loh. Allah nggak kenal siapa dia, nggak mau tanya siapa dia. Yang ditanya sama Allah, niat kamu pergi apa? Kemudian dalam perjalanan apa yang kamu lakukan di mobil itu? Zikir, baca doa safar, baca Quran, dengarkan salawat. Mati, Anda syahid. Nggak usah dibahas dia artis atau dia bukan artis. Nggak ada bedanya di sisi Allah. Kalau berjalan untuk menuju tempat maksiat atau untuk berbuat maksiat, dalam perjalanannya dipenuhi dengan maksiat, meninggal, su'ul khatimah. Anda artis, Anda bukan artis. Baik. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, bagaimana jika seseorang meninggal dikubur di satu tempat, satu lubang.
Supaya untuk memastikan kita baca kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah yang dikutip oleh Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, termasuk salah satu guru dari guru mulia kita Sayyidi Habib Umar yang sekarang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna. Beliau dijuluki Syafi'i hada zaman, Imam Syafi'inya zaman sekarang dari alimnya beliau. Masailud Dafn, Lebak Masailud Dafn halaman 389. Permasalahan-permasalahan tentang kuburan, dikubur. Yang kedua, poin yang kedua, yahrumu dafnul ithnaini min jinsaini bigubrin wahidin haitsu la mahramiyah. Diharamkan mengkubur dua orang di satu lubang yang mana orang itu berbeda jenis dan bukan muhrim, laki dan perempuan, dikubur satu tempat haram. Ditakliknya, wa kadzalika inda ramli yahrumu in kana min jinsin wahidin haitsu la darurah. Haram mengkubur dua orang satu pemakaman walaupun satu jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, jika tidak terpaksa. Di zaman Nabi SAW, laulama akhta, kalau enggak salah di perang Uhud atau yang lain, karena darurah tempat, darurah waktu, maka Nabi SAW mengkubur satu lubang dua sahabat, laki sama laki. Dan Nabi SAW menyuruh yang lebih banyak hafal Quran ditaruh di depan, belakangnya yang di bawah hafalan Qurannya, karena sama-sama sahabat, dan itu darurah. Maka Imam Romli mengatakan jika tidak ada darurah, haram mengkubur dua orang satu lubang, dan haram mengkubur dua orang yang lain jenis satu lubang. Satu jenis pun sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, haram di madhab, di pendapat Imam Romli jika tidak ada darurah, jika tidak terpaksa. Ini yang disebutkan oleh ulama. Allahu a'lam, di luar sana ada pendapat lain yang memperbolehkan kalau suami istri saling cinta, meninggal bareng. Allahu a'lam, saya nggak pernah dengar. Tayyib, kemudian apa sih yang diharapkan dikubur bareng satu lubang ini? Supaya sehidup semati. Dipikir alam kubur ini seperti kamar di dunia, satu kamar dua orang. Itu hanya jasad. Hanya jasad akan habis dimakan tanah. Intinya rohnya. Walaupun dikubur satu lubang, jangankan dua peti, satu lubang campur satu kafan, jadikan satu kafan. Itu akan berbeda nantinya di alam barzah. Yang dilihat amal solehnya, dipikir kalau satu lubang nanti ditanya malaikat bareng dua-duanya gitu. Bisa saling bantu, bisa berpelukan, bisa berciuman. Nah, ini khayal. Pikir alam barzah seperti kamar hotel lah bang. Gak ada artinya itu semuanya. Tapi yang hidup mempunyai amanat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan syariat Allah. Yang mati nggak ada masalahnya dikubur jadi satu, dikubur berpisah. Yang dosa itu yang ngubur, bukan yang dikubur. Karena ini tugasnya yang hidup kepada yang mati. Ini syariat. Ini ulama dilarang mengkubur satu lubang
Dua orang apalagi lain jenis jika tidak ada mahram kecuali darurah. Darurah itu tidak ada lubang lagi atau terlalu banyak mayit, nggak mungkin kita kubur satu persatu seperti tsunami, ribuan orang meninggal. Bisa dibayangkan satu persatu gali, sudah keburu busuk itu mayit, berapa hari baru selesai. Ini darurah. Tapi ketika hanya dua orang dan tempat makam masih luas, kenapa dikuburkan jadi satu? Itu timbul pertanyaan, kenapa? Siapa yang memperbolehkan ini? Ada ulama, silakan. Ulama yang ilmunya bisa kita ambil, silakan. Cuma apa tujuannya gitu loh? Supaya romantis, Habib. Romantis. Anda tidak tahu alam barzah. Alam barzah alam yang sangat menakutkan. Alam barzah bukan jasad ini. Jasad ini akan mati di tanah, akan habis dimakan cacing-cacing tanah. Tapi roh, setiap orang akan dibangkitkan masing-masing. Walaupun dikubur satu tempat, itu akan berbeda nanti di alam barzahnya. Nggak ada artinya itu semuanya. Oleh karena itu, marilah jangan berbuat hal yang semuanya dirasiokan, gitulah. Alam barzah nggak bisa kita rasiokan, ini kita imani, iman kita kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Allah menunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.